Untuk administrasi dia tidak lagi memakai kata-kata keraton atau istana, sudah membuat benteng gitu kan, sudah tersebarlah mulai kata benteng, benteng kota besar. Nah, sangat disayangkan juga sampai sekarang pun setelah kita merdeka, setelah benteng dikuasai sama TNI sekarang ya. Nah, itu ya masih terus digunakan sebagai benteng, sebagai kantor ya. Nih, seperti yang kita lihat ini kan. Jadi benteng itu atau yang sekarang disebut benteng kota besar itu masih kantornya Kesdam ya, Kesehatan Kodam 2 Sriwijaya gitu kan. Bangunan yang besar itu masih disebut sebagai benteng. Sayang sekali gitu kan. Karena apa? Karena ada tulisan yang besar ini. Benteng Kuto Besar gitu kan. Jadi anak milenial tahunya itu benteng ya. Itu menurut saya itu pengkaburan sejarah bagi saya ya. Sebagai peneliti itu adalah pengkaburan sejarah, pembelokan sejarah. Eh, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Adil. Kita karena memang waktunya sangat terbatas, jadi saya ingin sedikit mengurai apa yang disampaikan oleh Pak Adil tadi sudah pas gitu ya. Mudah-mudahan itu nanti bahannya kalau dibagikan bisa menambah wahana pengetahuan lah buat kita semua bahwa BKB ini dulu disebut dengan Keraton Kuto Besar, keraton ya, atau Kuto Anyar. Nah, di sini ada kata Kuto Anyar. Kuto Anyar itu kalau dalam bahasa Indonesianya Kuto Baru, bukan Kuto Batu, tapi Kuto Baru, Anyar. Nah, itu. Kenapa disebut dengan Kuto Anyar? Karena ada Kuto Lamo. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Kenapa disebut dengan Kuto Anyar? Karena ada Kuto Lamo, gitu ya. Sehingga sangat diperlukan. Nah, Kuto Anyar ini tadi kan sudah disebutkan oleh siapa oleh Pak Adil bahwa perubahannya itu terjadi ketika di zaman Belanda gitu kan. Ketika di zaman Belanda ketika mereka berhasil menguasai benteng ini dan dirubah namanya menjadi Keraton Kota Besar. Ya, ya. Nah, sementara kita ingin dia kembali seperti nama awal bahwa dia adalah Keraton Kota Besar atau Keraton Kuto Anyar. Kenapa dia Kuto Anyar? Karena di sebelahnya yang sekarang menjadi Museum Sultan Mahmud Badarudin II itu adalah Keraton Kuto Lamo atau disebut dengan Keraton Kuto Kecil. Kenapa dia kecil? Karena ya bentuknya kecil gitu loh. Dibangun yang baru lebih besar, maka disebut Kuto Besar. Kenapa dia disebut Kuto Lamo? Ya karena lebih duluan bangunnya. Soalnya dibangun yang baru, maka disebut dengan Kuto Anyar. Nah, istilah BKB ini muncul setelah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adil tadi bahwa ya ketika sudah dikuasai oleh Belanda. Karena Belanda menjadikan bekas keraton ini menjadi tempat pertahanan mereka, sekaligus barak tentara dan sebagainya. Jadi benar-benar dijadikan markas militer seperti itu. Nah, jadi yang kita pakai sekarang ini istilah BKB ini adalah istilah atau nama yang diberikan oleh penjajahan Belanda. Palembang ini yang katanya didengung-dengungkan atau dipercaya atau melalui penelitian-penelitian yang banyak sekali sudah dilakukan oleh teman-teman. Salah satunya adalah Palembang ini adalah kota tua. Nah, itu yang kemudian sangat memprihatinkan bagi saya. Pada kesempatan ini, izinkan saya memotret sedikit dari perspektif politik dan kekuasaan. Karena katanya sejarah itu dimiliki oleh penguasa. Jadi, siapa yang berkuasa pada saat ini, itulah pemilik sejarah. Uraian Pak Sultan Adil tadi terus terang sangat memukau saya, Pak Adil. Saya sendiri yang sudah umurnya sekian, ya, dari adik-adik yang lain ini terkaget-kaget gitu ya. Ternyata namanya bukan benteng. Bayangkan, bukan benteng, sesungguhnya itu keraton. Jadi luar biasa peninggalan dari sejarah kita, Kesultanan Palembang.
Kenapa keadaannya sampai saat ini belum bisa kembali kepada masyarakat? Kalau tadi saya boleh mendengarkan bersama-sama, kita mendengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh Pak Sultan Adil, misalnya benteng di Bengkulu. Saya pernah berkunjung ke sana di pinggir laut ya. Itu sudah kembali mulai tahun 1977 ya Pak ya, Depdikbud ya, tetapi secara resminya di 2004. Kemudian Jogja juga begitu, dan tadi Frederbook ya kalau nggak salah ya, itu sudah. Nah, kenapa Palembang yang menyandang kota tua dan diakui, artinya kota paling tua se-Indonesia ini, para ahli tentu mengakui itu ya, sebagai kota yang paling tua, tetapi tidak dituakan, gitu ya, tidak dituakan. Nah, itu kita bisa lihat dari bagaimana negara mengelola Palembang, ya, negara mengelola Palembang. Kita bisa mengubah ini semua jika civil society dapat masuk menjadi bagian dari pemerintahan itu sendiri. Nah, penutup Bapak dan Ibu, ada adagium gitu ya, dari Winston Churchill gitu ya. History has been written by the victor. Sejarah itu ditulis oleh pemenang. Jadi, kalau kita dengan perjuangan menyuarakan, dengan upaya kita untuk masuk menjadi bagian dari elit itu sendiri yang akan melakukan political will, itu masih jauh dari keberhasilan. Salah satu caranya adalah dengan menulis. Itu menurut saya. Jadi menulis, jangan patah, jangan putus asa. Kita bisa ikuti Pak Sultan Adil untuk menulis, meneliti, dan terus-menerus mendokumentasikan apa yang menjadi tujuan dari yang kita inginkan. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Meita Istianda ya, yang telah menyampaikan paparannya. Lebih menambah amunisi pengetahuan kita lagi ya untuk berbicara tentang benteng Kota Besar, karena dari sisi politiknya sangat tajam tuh Bu Meita. Karena benar kita bersorak-sorak mengumpulkan pendapat, tapi tidak ada ditanggapi oleh hak yang berwenang, kan sama bohongnya. Karena seperti waktu itu mahasiswa juga pernah melakukan aksi ya sama Pak Mas Ari Panji dan Sultan juga itu untuk menyuarakan bahwa benteng itu agak sedikit terusik. Nah, makanya kita hadir hari ini, malam ini, untuk membahas benteng Kota Besar lebih dalam lagi dengan forum Zoom meeting ini guna mendapatkan hasil yang baik. Dan juga di sini hadir juga ya ada anggota DPRD Kota Palembang Pak Ridwan Saiman ya, mungkin ya. Nah, mungkin nanti bisa menyampaikan aspirasi dari Zoom meeting kali ini ya. Dan juga tadi banyak juga komentar dan pertanyaan yang ingin bertanya ya. Dan tadi ada juga bilang kalau enggak Sultan aja jadi gubernur. Iya. Ya, mungkin kita diskusi ya setelah ini, setelah 3 narasumber berbicara, mungkin kita diskusi. Mungkin tadi siapa yang mau bertanya ya disilakan. Dan di sini juga ada Pak Ridwan Saiman, mungkin mau berbicara, atau Pak Dudi Oskandar dari media Berita Pagi. Ridwan dulu. Ridwan ya. Kenapa lah kamu berdua nih saling suruhin, yuk dah.
Ngadu Halo, dulu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Pak Dewan. Ya, Ya, Pak Dewan. masih Anggapannya ada kesempatan ya, bicara Lanjut. tentang BKB pada khususnya ya. Dan memang masalah pariwisata maupun budaya, saya selaku wakil rakyat di Kota Palembang itu sangat miris sekali ya dengan konsep pemerintah Kota Palembang akan pariwisata yang ada gitu ya. Apalagi tadi Ibu Meta menyatakan Palembang ini kota tua, tapi tidak dituakan. Ibu Meta kalau tidak salah, Pak Mansur tadi mengatakan itu. Jadi memang tidak ada konsep terkait masalah itu ya. Minta maaf ya, ini penilaian saya karena Raperda tentang rencana induk pariwisata kota saja itu baru dibuatnya di tahun ini. Tahun 2023 kemarin mulainya ya, sampai 2024 ini saja belum selesai. Kenapa? Karena bagaimana mungkin pemerintah pusat mau menurunkan DAK kalau rencana induk pariwisata kotanya saja tidak ada. Jujur ya, saya sudah sejak lahir sampai sekarang menjadi anggota dewan itu tidak pernah masuk BKB itu. Bagaimana bentuk BKB itu ya. Makanya saya kagum melihat foto yang disampaikan Pak Kemas Ari tadi. Apa iya BKB itu masih seperti itu? Yang mana keratonnya dulu, betul kan? Makanya saya sebagai wakil rakyat miris sekali akan keberadaan BKB yang pada saat ini dikuasai oleh Jasdam. Itu tidak nyambung sekali ya tentang sejarah pertahanan dengan Kesdam ya, bukan Jasdam, Kesdam, Kesehatan Daerah Militer. Ini kan unik pemerintah kita ini kok enggak ngeh bahwa itu sebenarnya punya bukti sejarah, punya apa namanya nilai sendiri jika dikembangkan dari sisi kepariwisataannya seperti itu. Tapi malah dijadikan Kesdam. Saya pernah mau mengajak anggota DPR RI untuk masuk ke dalam BKB itu karena dia Komisi 10 ya. Saya akses melalui Dinas Pariwisata, Dinas Budaya, itu tidak tembus. Artinya bagaimana mau memperjuangkan BKB itu kembali kepada pangkuan pemerintah daerah, untuk masuknya aja nggak bisa gitu ya. Nggak pacak masuk ke BKB itu. Itu anggota DPR RI yang mau saya ajak itu. Saya selaku anggota Dewan Kota Palembang minta tolong difasilitasi, saya bilang, supaya saya dan anggota DPR RI Komisi 10 yang terkait tentang pariwisata dan budaya dan pendidikan untuk masuk ke dalam BKB itu, mau melihat BKB. Dijawab oleh dinas budaya pada saat itu. Tidak saya sebutkan namanya yang saya komunikasi itu bukan kewenangan kami. Itu ya, kewenangannya ada di Kodam katanya seperti itu. Jadi kan lucu seperti itu kan. Masa pemerintah kota yang punya kewenangan administratif pada pemerintahan itu untuk akses ke dalam itu aja nggak bisa gitu kan, terkait budaya gitu ya, apalagi terkait pariwisata. Lalu yang kedua artinya memang harus ada political will. Saya melihat pemerintah kota sampai tahun 2023 masa Pak Harnojo itu tidak ada konsep itu pertama ya, tidak ada konsep tentang pengembalian hakikinya BKB itu sebagai satu wisata yang kesultanan yang akan dikembalikan lagi kepada asasinya seperti itu. Sampai sekarang buktinya masih tetap seperti kita lihat bahwa itu menjadi kewenangan daripada Kesdam seperti itu ya. Gitu. Yang ketiga ya memang saya masih bersyukur masih ada yang peduli ya terhadap kelestarian BKB, terhadap apa namanya bagaimana BKB ke depan, terhadap pengembalian hitoh daripada PKB itu bagus. Tapi kan tidak cukup hanya sekita-kitaan saja gitu ya. Apalagi kan masa periode saya ini sudah mau habis ya. Udah ada artinya lagi kalau untuk perjuangan panjang ini seperti itu maksud saya. Jadi harus dibangun sinergitas antara para pecinta budaya, para pelestari budaya ini dengan ya stakeholder yang ada di Kota Palembang. Fraksi-fraksi yang ada misalnya itu dikomunikasikan supaya mereka satu suara. Kalau mau off the record di Kota Palembang itu, belum ada fraksi-fraksi yang mau membahasakan itu menjadi program daripada pemerintah kota, belum ada.
Ya minta maaf itu baru PKS sendiri gitu kan yang menyatakan itu dalam pandangan umumnya, dan itu jawaban wali kota terlalu sumir. Terima kasih atas saran dan perhatiannya. Udah begitu aja. Tidak ada program misalnya tahun ini kami akan berusaha begini, tidak ada. Apalagi ini merupakan awal mula untuk pemerintahan 5 tahun ke depan. Ini sangat penting sekali diajak bicara para calon kepala daerah itu. Bagaimana konsep mereka tentang budaya, tentang pariwisata itu. Nah, lalu ada langkah-langkah lain. Kita ada 4 anggota DPD RI. Ada berapa? 17 ya, 17 DPR RI. Ada DPRD Sumsel. Ajak bicara semua itu dalam satu forum yang sama. Kalau mereka tidak mau diundang, kita datang ke sana minta waktu. Bila perlu dalam paripurna titip program apa yang akan disampaikan oleh fraksi-fraksi itu dari para pengamat-pengamat budaya ini. Ini kan belum pernah dilakukan kalau menurut saya ya. Saya berkali-kali mengusulkan, ayo datang ke DPRD bicara sama-sama dengan kawan-kawan di apa namanya fraksi-fraksi, ada kepemimpinan misalnya, itu belum ada seperti itu. Ya, semangat untuk berdemo bagus, tapi kan ada jalur lain yang bisa kita lakukan seperti itu ya, dengan jalur masuk melalui orang-orang yang memang mereka pembuat kebijakan seperti itu. Nah, mungkin itu saran dari saya. Dan saya sendiri kan sempat mempertanyakan kepada pemerintah kota, kenapa tidak membuat pelestarian budaya dulu, tapi maka yang dibuat sekarang raperda tentang pelestarian kesenian, padahal kesenian itu kan bagian kecil daripada budaya seperti itu kan gitu. Saya nggak ngerti kenapa pemerintah kota berpikir seperti itu. Nah, itu saran saya. Dan satu lagi, DPRD itu ada hak untuk mengajukan perda inisiatif kalau memang tidak dilakukan oleh pemerintah kota. Nah, ini boleh dikomunikasikan kepada beberapa kawan-kawan di Bapemperda yang sebagai pengejawantahan daripada praksi-praksi ya, supaya apa yang kita ingin atur itu menjadi satu perda. Sehingga dengan dia menjadi satu perda, tinggal pengawasan dalam efektivitas pelaksanaan seperti itu. Nah, kalau tidak diarahkan anggota dewan itu, ya dia tidak akan terpikir tentang hal-hal seperti itu. Seperti itu. Jadi maksud saya didesak oleh para pelaku budaya, para pelestari budaya ini seperti itu. Dari akademisi kan sudah ada semua itu tulisan-tulisannya kan. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Pak Ridwan Saiman. Alhamdulillah malam ini kita ada dari wakil rakyat kita ya, dari Partai PKS. Mungkin kami berharap dari wakil-wakil rakyat di Kota Palembang bisa lebih lagi ya memperhatikan budaya dan pariwisata di Kota Palembang ini ya, biar memang benar-benar tercipta yang bahwa kota ini memang sangat diperhitungkan. Kami berharap pada wakil-wakil rakyat yang akan jadi untuk memimpin 5 tahun ke depan, dan juga kepala daerah mungkin ya nanti pada akhir tahun ini akan pilkada. Ya mungkin selanjutnya. Oke, izin Pak Widi, izin. Halo. Ya lanjut ya Pak. Nah, itu sudah saya tampilkan, saya share di layar. Mantul nggak fotonya? Ya, hampir. Foto. Nah, itu foto Bapak Ibu sekalian. Itu bisa Bapak Ibu lihat bahwa ini foto BKB terkini loh. Ini Lawang Borotan yang tadi saya tampilkan. Jadi kalau kita mau lihat sini, ini Lawang Borotan. Nah, ini ya, nggak ada pohon, nggak ada apa-apa, bersih gitu ya. Sekarang kondisinya seperti ini Pak Ridwan. Ini udah kita WA nih Pak pejabat wali kotanya, PJ wali kotanya nih. Ini hancur semua. Sebentar lagi akan roboh. Kenapa? Karena akar-akar batang ini besar ini sudah memasuki ke sela-sela atau ke selo-selo di Palembang, selo-selo dari batu bata dan fondasi. Nah, jadi Bapak Ibu lewat sendiri.
Jadi militer, Kodam sudah diberikan hak untuk memakai dan menunggu di sana, tapi ini tidak diperhatikan di depan mata loh. Di depan mata tidak diperhatikan. Sudah dapat hak, sudah menikmati, tapi cuma buang batang ini aja nggak bisa. Kan lucu nih. Makanya saya tulis nih, BKB ku sayang, BKB ku malang nih. 21 Februari 1897 2024. Kan luar biasa nih kalau tulisan ini, kalau mereka baca ini. Nah, ini kondisi sekarang. Nah, ini kondisi masa lalu. Kan luar biasa, berbanding terbalik nih. Data-data sejarah, dan ini di samping yang tadi saya bilang, sudah dipasang merek ini. Tanah ini milik TNI AD. Dari mana mereka beli gitu loh. Ini tanah pemerintah. Karena diambil alih dari kolonial. Karena habis perang juga dipasang nih. CQ Kodam 2 Sriwijaya SHP. Surat hak pakai. Bangsa berubah jadi SHM. Jadi surat hak milik ini. Nah ini di mana posisi pelang ini? Kita kembali lagi ke foto awal. Nah di sini. Di sini nih, di samping bastion ini pintu masuk komplek. Nah, di sini ditempel di dinding ini. Di sini penuh parkiran, sekarang konblok semua. Nah, di sini batangnya. Jadi kita bisa bayangkan, ini yang begitu indah, begitu asri, tapi sekarang lihat nih posisinya. Kita udah PJ wali kota, udah kita WA juga, jawabannya siap, oke gitu loh, tapi nggak ada perjalanan. Bukan berarti kita menghujat ya, tapi maksud saya hal-hal yang seperti ini memang tidak dipandang gitu. Nah, jadi benar kata Bu Meta, kadang-kadang ya sejarah itu milik penguasa gitu ya. Oke, itu saja mungkin tambahan dari saya. Lanjut Pak Wahyudi.